perilaku baik anak. Misalnya kita mengajarkan gimana kita mengajarkan anak ini, misalnya dia pintar menyikat gigi, kita harus mengujinya, ih pintarnya anakku di. Terus yang kedua, kalau dia biasanya kan memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Biasanya kan kalau anak-anak mau tidur biarkan dibacakan dongeng Bu di. Biasa juga anak-anak pengen ibunya tidur sama-sama atau tidur di tangan ibunya tuh baru kita usap-usap kepalanya. Terus yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Ini nih Ibu, anak-anak yang umur 2 tahun ke atas kayaknya di situ nih tingkat kesusahannya Ibu dia karena sudah lincah jalan toh, sudah lincah berlari, tidak mau ditegur, apalagi kalau banyak dari temannya dia. Terus jika menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, biasanya anak-anak kalau dia berbuat kesalahan, biasa anak-anak langsung dimarahi. Harusnya itu Ibu, biasa kita itu jangan langsung begitu. Kita kan di palece nak tak toh, palece aja mah pakuro kasihna, aja mah pakuro. Jangan kita langsung marah-marah sama dia toh. Langsung marah-marah sama dia. Terus yang kedua, membuat aturan bersama anak. Biasakan kita duduk tuh sama anak-anak. Biasa itu anak-anak kita bisa ajak bicara. Biasa kalau pulang sekolah tuh kita ajak sama-sama bicara, bilang bagaimana nak di sekolah, bagaimana pelajaran tak, tidak berkelahi sama teman tak. Dan biasa ada anak-anak begitu, suka berkelahi sama temannya di sekolah. Biasa itu aturannya Bu. Kita kan biasa sama anak-anak, biasa sama anak-anak itu kita bisa buat aturan bersama. Misalnya jika dia misalnya main HP kan, biasa kalau pulang sekolah harus tidur dulu. Jadi biasa juga kalau bilang kalau dia mau main HP, kita kan biasa kita tanya dulu tuh kali cewek kan, tidur makin dulu, nanti kalau bangun saya kasih ke HP toh, ada waktunya Bu, jangan bilang seharian full, karena biasa itu bisa merusak matanya anak-anak tak toh. Apalagi kalau menangis nih, pasti kita langsung kasih toh. Terus yang ketiga Bu, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Biasa kan kita ibu-ibu stres nih seharian di dapur, mana cucian juga menumpuk. Ada anak-anak juga merengek minta uang jajan. Aduh, biasanya kita itu begitu Bu. Biasakan kalau anak-anak itu dipalece, dikasih penjelasan, bilang belum ada uang nak, ya, atau misalnya masih ada uang tersisa, kita kasih mie dulu toh. Biasa ada uang tersisa tak, kita kasih mie dulu. Palece si matu maka ada aja, jangan begitu nak, karena mama tidak punya uang toh, sekali besok lagi terus yang keempat Bu, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Biasanya itu ibu-ibu, anak-anak paling suka itu kalau ada tamu tak di rumah. Pasti cari perhatian toh. Misalnya dibuatkan teh atau dibuatkan kue, tamu tak, wih duluan ini ambil. Duluan ini ambil, nah minum. Terbiasa begitu memang anak-anak, karena saya juga Bu, 6 kak bersaudara, 1 baru 2 tamat sekolah. Saya lihat itu adikku sama kan 5 laki-laki, saya sendiri perempuan. 5-5-nya itu nakal sekali, luar biasa ampun. Kalau ada tamu Bu duluan itu pergi ambil kue atau pergi menjelajah itu di kursi, naik turun lompat. Atau biasa juga kalau ada paling suka itu anak-anak Bu, kalau misalnya ada tamu tak, gemar sekali minta uang. Paling suka bilang kalau ada tamunya mama, ada tamunya bapak, pasti dikasih Kak supaya keluar kabar baik. Nambah toin kesempatan. Pengalaman dari adik-adikku. Terus lanjut Bu, cara mengurangi perilaku buruk anak yang memasuki usia remaja. Ini Bu paling susah ini Bu, karena saya juga alami, saya pernah remaja. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak.
biasa anak-anak kalau sudah beranjak SMP, SMA kan biasa Bu, mulai kena pergaulan. Di ada temannya mah HP, motomi juga dibelikan HP. Ada dia temannya naik motor, motomi dibelikan motor. Pusing mama ini di rumah. Jadi di situ Bu peran kita sebagai orang tua, bagaimana cara jelaskan sama anak kalau ada kebutuhan lain yang harus dibeli sebelum kita beli motor atau beli HP. Nanti kan bisa bisa dulu janji biasa anak-anak tuh kalau kan tidak dituruti di belakang lah jamu dulu ada nanti pidi kalau naik biasanya mama atau ada gajinya bapak tuh sudah diterima dibelikan toh bisa begitu. Terus meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harus disepakati bersama. Biasakan anak-anak kalau dia mau keluar, anak-anak zaman sekarang waktu seperti saya itu tidak seperti waktu ibu-ibu. Mungkin kalau bilang mama tajaki keluar, menurut sekarang bukan begitu zamannya sekarang itu kalau sekarang anak-anak itu kalau lihat temannya mau keluar, mama sore-sore itu anak-anak pasti mama buka keluar. Biasa itu ibu-ibu larang tapi tetap tonji keluar. Jadi mending kita tanya Bu, hati-hati keluar cepat pulang, jangan sampai pulang maghrib. Terus yang ketiga memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Ini bisa bilang Bu, kalau anak keluar dia meminta izin, kan bisa kita tanya bilang, anak keluar pergi sama teman tapi cepat pulang sebelum maghrib atau ada pengalaman Bu, kita bisa berbagi sharing bagaimana pengalaman di rumah sama anak-anak ada tidak? Baik Bu terus selanjutnya dampak negatif kekerasan pada anak. Dampak fisiknya itu kan ada dua macam Bu, dampak fisik dan non fisik. Seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya sama pemateri sebelumnya. Dampak fisiknya itu anak biasa kan kalau setiap anak kan beda-beda Bu karakternya. Ada yang karakter penurut, ada yang tidak penurut. Yang karakter yang tidak penurut itu biasa dia akan menjadi suka marah, tidak percaya diri, terus dia agresif kalau di rumah jadi dia mencari kesenangan di luar. Terus yang selanjutnya cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2 tahun ke atas. Pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Maksudnya di sini Bu, jika biasakan anak-anak kalau kita memasak di dapur, biasa anak-anak juga mau ikut memasak di dapur, apalagi kalau perempuan. Ya kita kita perbolehkan sesuai apa yang dia bisa yang jelas jangan memasak-masak nanti terbakar rumah tangga. Terus membatasi anak menonton TV. Biasanya anak-anak kan kalau pulang sekolah dia gemar sekali, sebelum buka baju pasti dia langsung putar televisi, lempar pakaiannya langsung menonton televisi. Kan bisa tanya bilang tidur maki dulu nanti lagi menonton televisi, atau bisa menonton dulu sebentar baru tidur Terus yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Biasakan anak-anak suka sekali menangis, merengek, meminta uang. Biasakan orang tua kalau apalagi tidak punya uang, kasihan dia kan tidak punya uang, maksudnya ada yang kebutuhan lain yang dia mau beli, tapi dia anak-anaknya kan baru tadi dikasih uang, baru dia minta lagi. Biasa kan kita bisa saja kita ambil anak biasa keluar bilang pergi di rumahnya rumahnya teman main-main kan dialihkan perhatiannya supaya tidak minta lagi uang. Terus yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Ini anak kan bisa tanya, biasanya kan anak-anak itu suka sekali berkelahi Bu, apalagi sama-sama temannya. Biasa itu orang tuanya jengkel, biasa ada suruh melawan temannya harusnya kan bisa kita tanya, dibilang jangki suka begitu kalau begitu akibatnya begini. Atau akibatnya begini Bu biasa itu juga orang tua tidak mau tahu, harus anaknya yang benar, anaknya orang yang salah, padahal jelas-jelas anaknya memang nakal. Ada yang mau ditanyakan Bu sebelum kita beralih ke sesi lain? Serasa sudah cukup Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.